Pasutri asal Muncar nekat mencuri HP demi mencukupi kebutuhan Lebaran. Giat sosial ranting GB Ansor Kelurahan Karangrejo menjelang akhir Ramadan. Kisah pilu Mbah Sainem, nenek 90 tahun penjual gulali. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, diduga pemicu dari masalah ekonomi pasangan suami istri asal dusun Stoplas Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar nekat mencuri 2 unit handphone milik Maulidah warga dusun Sidorejo, Desa Gambor, Kecamatan Singojuru. Atas kejadian tersebut tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Serono. Pemirsa, kasus pencurian tersebut terbongkar setelah unit Reskrim Polsek Serono berhasil mengungkap identitas kedua pelaku setelah korban melapor ke Mapolsek Serono. Pelaku merupakan pasangan suami istri Mus Mulyadi dan Weni Nur Aini. Keduanya beralamatkan di Kecamatan Muncar. Ibda Oki, Kanit Reskrim Polsek Serono mengatakan, kronologi pencurian tersebut bermula saat kedua pelaku datang ke sebuah warung bakso yang ada di Dusun Kerajaan Desa Wonosobo, Kecamatan Serono. Modus pelaku dalam melancarkan aksinya terbilang umum. Keduanya berbagi peran untuk bisa mengelabui korban. Sang suami mengalihkan perhatian, sedangkan sang istri mengambil HP yang sudah diincar. Setelah menggasak 2 unit HP merek Oppo dan Vivo yang pada saat itu korban menaruhnya di atas meja kasir, kedua pelaku kemudian beranjak pergi. Kedua pelaku kemudian beranjak pergi dengan terburu-buru dari warung bakso tersebut. Namun saat akan pergi, si korban ternyata sempat melihat pelaku memasukkan barang ke sakunya. Ketika dicek, HP miliknya sudah tidak ada di tempat. Atas kejadian tersebut, korban kemudian menaruh curiga kepada kedua pelaku. Hingga korban akhirnya berinisiatif untuk menggeledah saku milik Pasutri yang bertingkah nekat tersebut. Akan tetapi ketika hendak digeledah, pelaku justru langsung berlari ke arah motor dan kabur meninggalkan identitas TKP. Saat pelaku berusaha untuk kabur naik motor, korban sempat mencegah dengan menarik kerudung milik pelaku. Namun karena kalah cepat, korban justru jatuh terseret laju motor. Jadi alhamdulillah kami dari jajaran Polsek Serono, khususnya di Reskrim, tadi malam berhasil mengungkap peristiwa pencurian dengan pemberatan yang sebelumnya terjadi di beberapa TKP di wilayah Kecamatan Serono. Jadi awal mula, ini pelaku ini adalah seorang suami istri melakukan pencurian HP terhadap korban. Modusnya dia pura-pura beli ke sebuah toko atau warung. Kemudian yang laki-laki, tersangka ini mengalihkan perhatian, sementara tersangka yang lain yaitu perempuan istrinya itu mengambil HP milik korban yang lengah. Jadi dari kejadian itu para korban melapor ke kami, kemudian dari laporan itu menjadi dasar kami untuk melakukan penyelidikan dan alhamdulillah saat ini kami berhasil mengungkap pelaku pencurian HP dimaksud. Jadi terduga pelaku ini setelah kami lakukan pemeriksaan, sejauh ini kami temukan ada 5 TKP di wilayah Serono, kemudian di wilayah kecamatan yang lain ada 2 TKP dan tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa TKP yang lain yang pernah dilakukan oleh para tersangka. Modusnya sama, yaitu pura-pura beli di sebuah warung, kemudian yang laki-laki ini mengalihkan perhatian korban, kemudian ketika korban lengah, istrinya mengambil HP milik korban. Salah satu TKP yang kemarin kami ungkap di Desa Wonosobo di salah satu warung bakso, korban itu adalah
karyawan dari bakso yang ada di Wonosobo. Saat itu ketika tersangka yang laki-laki ini mengalihkan perhatian korban, kemudian istrinya mengambil HP milik korban. Saat itu korban menyadari HP-nya tidak ada di tempat, sehingga korban berinisiatif menggeledah badan tersangka yang perempuan. Namun karena kalah cepat, kalah momen, tersangka berhasil kabur mengendarai sepeda motor. Sesaat sebelum kabur, korban sempat menahan para tersangka ini dengan menarik kerudung tersangka, tetapi sayangnya tersangka tetap berhasil kabur dan waktu itu korban sempat terseret sekian meter sampai terjatuh. Atas kejadian tersebut, keduanya harus mendekam di balik jeruji Mapolsek Serono untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kegiatan bakti sosial tentunya mendapatkan banyak hikmah bagi kita semua. Sebagai umat manusia tentu memiliki kewajiban untuk saling membantu dan bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ranting GP Ansor Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi, Jawa Timur, mereka menggelar kegiatan sosial dengan berbagai kegiatan menjelang akhir Ramadan. Pemirsa, bertempat di lingkungan Karanganem, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi pada Kamis 28 April 2022. Gerakan Pemuda Ansor di kelurahan setempat mengadakan kegiatan bakti sosial di bulan Ramadan tahun ini. Bukan hanya kegiatan sosial saja yang dilakukan, baik itu kegiatan penggalangan dana untuk kebencanaan, bahkan momen Ramadan kali ini, Ranting GP Ansor Kelurahan Karangrejo hadir menggelar kegiatan dengan berbagai rangkaian dengan tema Ubudiyah Ramadan Amaliyah ala Ansor. Kegiatan diantaranya bertabur asik atau berbagi takjil bulan Ramadan ala bermusik. Ada juga turun jalan atau turba untuk jariah langgar, seperti halnya giat pengecetan musola dan pemberian Al-Quran di salah satu musola. Ramatama atau ziarah makam cinta ulama menjelang akhir Ramadan di makam keluarga masing-masing dan makam ulama setempat. Bahkan berupaya menyampaikan informasi kepada dinas terkait untuk membenahi jalan lintas di wilayah setempat untuk diperbaiki. Hingga akhirnya upayanya tersebut mendapat respon dan terrealisasi. Tak heran dari apa yang telah dilakukan oleh para pemuda tersebut sebagai bentuk semangat dan edukasi untuk banyak orang, mereka tidak menyurutkan semangatnya untuk berbuat kebaikan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Ketika berada di lingkungan sosial, maka mereka akan melakukan perannya masing-masing. Peran tersebut sesuai dengan kemampuan dan kemauan yang dimilikinya. Kekompakan para pemuda ini pun terlihat bukan tanpa alasan. Dengan persiapan yang sangat singkat, kegiatan bakti sosial ini dapat terlaksana dengan baik, meski hanya dilakukan dengan swadaya. Andrea Fajar, Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan Karangrejo berharap atas terlaksananya kegiatan ini menjadikan dorongan untuk saling berperan aktif serta menjalani silaturahim dan guyub rukun dalam melakukan hal kebaikan, sebagaimana peran kita bersama untuk peduli dan bermanfaat kepada orang lain. Kami dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Karangrejo, alhamdulillah dalam 10 akhir bulan Ramadan tahun ini kami menyelenggarakan beberapa kegiatan positif. Yang pertama berbagi takjil dengan ala musik, yang kedua turun jalan yaitu turba untuk jariah langgar yang kami isi dengan kegiatan pengecetan ke salah satu musola yang ada di Kelurahan Karangrejo, yang akan nanti dilanjutkan penyerahan kitab suci Al-Quran kepada salah satu musola yang ada di Kelurahan Karangrejo. Sebagai bentuk
hikmat kami kepada NU, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara untuk mengajak kepada para pemuda untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk sekitarnya. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga kami dari Pemuda Karejo semakin solid dan kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon positif dari giat sosial yang dilakukan Ranting GP Ansor Kelurahan Karangrejo ini mendapat apresiasi serta menjadi nilai ibadah dari setiap kegiatan yang telah dijalankannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, usia renta tidak menjadikan alasan untuk melanjutkan hidup mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gambaran nenek Sainem yang sudah berusia 96 tahun harus terpaksa tetap berjualan gulali demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sehari nenek Sainem mendapat hasil dari menjual gulali yang nantinya ia gunakan untuk makan dan modal berjualan di keesokan harinya. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, inilah gambaran nenek Sainem yang berusia 96 tahun, warga desa Keradenan, Kecamatan Purwoharjo yang masih cekatan ketika melayani pembeli gulali pada Jumat sore. Usianya yang terbilang tidak muda lagi, tidak selincah waktu ia masih berusia muda. Akan tetapi, nenek Sainem tetap berjualan gulali dan makanan ringan lainnya. Semua itu ia lakoni untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nenek Sainem sudah berjualan gulali sejak usia 6 tahun hingga sekarang. Kurang lebih, nenek Sainem sudah berjualan gulali selama 90 tahun. Terlihat kulit keriput serta rambut yang tidak lagi hitam termakan oleh usia. Akan tetapi terlihat semangatnya untuk melayani anak-anak yang membeli gulali buatannya. Gulali buatan nenek Sainem ini dijual dengan harga Rp1.000 per tusuknya. Gulali buatan nenek Sainem tanpa campuran apapun, sehingga aman ketika dikonsumsi anak-anak dan menjadi favorit bagi pelanggannya. Nenek Sainem dalam berjualan tidak hanya satu tempat saja. Ia berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya ketika ada kegiatan di sekitaran Purwoharjo. Seperti halnya ketika ada kegiatan kesenian jaranan, janger, dan karnaval. Nenek Sainem selalu hadir untuk berjualan gulali dan intip nasi. Oh sudah lama. Oh, berapa tahun Mbak? 90 tahun. Terus ini jualannya di mana saja Mbak? Di mana-mana. Jalanan ya, jalan ya. Apa kulkas ya mau, semua mau. Lah satu gulali le pinten niki? Gulali ini. Le di lari-lari numbas. Oh 1.000 ya. Semangat nenek Sainem menjadi pendorong dan inspirasi bagi banyak orang. Patut dicontoh dari semangatnya yang masih dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta untuk mengejar cita-citanya datang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.